Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Arnis Zainal dari kelas 1B Keperawatan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sensori dan apa saja fungsinya. Sebelum itu kita harus tahu apa itu sistem sensori. Nah, sistem sensori ini merupakan sistem penghantaran rangsangan dari preferenseptor ke pusat otak. Sistem sensori terdiri dari mata, telinga, lidah, hidung, dan mulut. Sistem sensori yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mata. Nah, pada mata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jaringan refraksi mata, retina, dan bagian pendukung. Jaringan refraksi mata merupakan jaringan yang memfokuskan cahaya sehingga bisa melihat gambar dengan jelas. Di dalam jaringan refraksi mata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pupil. Pupil merupakan bagian gelap yang berada di tengah mata, tugasnya untuk merespon cahaya yang masuk. Yang kedua yaitu iris mata. Iris mata merupakan bagian yang di sekelilingi pupil yang bertugas untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang masuk ke retina. Yang ketiga yaitu lensa mata. Lensa mata ini berbentuk cebung transparan yang tugasnya untuk memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata akan berkurang dengan bertambahnya usia. Yang keempat yaitu otot siliaris. Otot siliaris merupakan bagian mata yang melekat pada lensa. Tugasnya sebagai akomodasi lensa untuk mengatur lensa di pemrosesan cahaya. Dan yang kelima yaitu kornea. Kornea merupakan lapisan transparan yang melindungi pupil, iris mata, bilik mata depan, dan berfungsi sebagai sistem fokus utama mata. Kemudian bagian yang kedua yaitu retina. Retina merupakan lapisan mata yang paling dalam yang terdiri atas 120 juta sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya lalu mengubahnya jadi impuls listrik untuk dikirim ke otak lalu diproses. Di dalam retina juga terbagi beberapa bagian, diantaranya yaitu sel kerucut. Sel kerucut memiliki fungsi sebagai bertanggung jawab pada penglihatan warna yang fokus, dan sel kerucut ini juga terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu sel kerucut pendek atau biru, sel kerucut tengah atau hijau, sel kerucut panjang atau merah. Nah, sel kerucut ini juga bekerja dalam cahaya normal dan membuat kita bisa membedakan warna. Yang kedua yaitu sel batang. Sel batang terletak di tepi retina dan bekerja dalam tingkat cahaya yang rendah. Sel batang tidak bisa membedakan warna, namun sangat sensitif dalam mendeteksi jumlah cahaya rendah. Kemudian yang ketiga yaitu saraf optik. Saraf optik merupakan kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Terdapat sekitar 1 juta serat retina yang disebut sel gangloin. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian pendukung mata, yang terdiri dari sklera. Sklera ini merupakan bagian putih pada mata yang berfungsi melindungi bola mata. Yang kedua yaitu konjungtiva. Konjungtiva berfungsi sebagai pelumas mata dan melindungi mata dari mikroba. Dan yang ketiga yaitu koroid. Koroid merupakan lapisan jaringan ikat yang berfungsi untuk menghubungkan antara retina dan sklera. Kemudian sistem sensori yang kedua yaitu telinga atau yang biasa disebut dengan indera pendengaran. Dalam telinga terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini berfungsi sebagai corong mirip megafon untuk mengalirkan getaran ke udara ke gendang telinga. Telinga bagian luar terdiri dari 2 yaitu pinna yang berfungsi sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Dan yang kedua yaitu saluran telinga. Saluran telinga berfungsi sebagai mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Kemudian bagian telinga yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah memiliki fungsi untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian di dalam, dan di dalam telinga bagian tengah ada yang dinamakan dengan gendang telinga yang berfungsi untuk melindungi gendang telinga atau saluran pendengaran. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan osis teles yang berfungsi sebagai tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan tuba eustachius yang memiliki fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah setelah telinga bagian luar, telinga bagian tengah, kemudian ada yang dinamakan dengan telinga bagian dalam.
Telinga bagian dalam ini berfungsi untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Telinga bagian dalam ini terdiri dari koklea. Koklea berfungsi untuk gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Kemudian ada vestibular, dan yang ketiga yaitu semikular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dinamis. Selanjutnya sistem sensori yang ketiga yaitu lidah atau biasa yang disebut dengan indera perasa. Lidah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radix lingua, dorsum lingua, dan apex lingua. Yang pertama yaitu ada lidah bagian atas. Lidah bagian atas ini memiliki bentuk seperti huruf V. Huruf V pada lidah disebut dengan sulcus terminal. Fungsi dari bagian atas lidah adalah untuk mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. Dan yang kedua yaitu akar lidah. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah, sebab tanpa akar, lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Kemudian yang ketiga yaitu tubuh lidah. Tubuh lidah memiliki fungsi sebagai pembantu mengidentifikasian rasa yang berbeda dari makanan. Papila yang ada di bagian tubuh lidah memiliki 4 jenis utama, yaitu papila filiform. Papila ini memiliki bentuk kerucut dan paling banyak dijumpai di lidah. Letak papila ini diatur di dalam barisan yang teratur dan bisa berjalan dengan sejajar. Dan yang kedua yaitu ada papila poliate. Papila poliate ini memiliki ciri dari berkerumun dan menjadi 2 kelompok. Papila ini ada di setiap sisi lidah. Ketiga ada papila fungiform. Papila ini memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa makanan dan minuman. Papila tersebut juga memiliki selera yang tertancap di setiap permukaan mereka. Dan selanjutnya ada yang dimakan dengan papila circumvallata. Papila ini terdapat pada bagian lidah manusia. Manusia akan memiliki papila circumvallata sebanyak 7 sampai dengan 12. Keempat, ada tonsil atau amandel. Tonsil atau amandel ini merupakan berupa tonjolan di sebelah kanan dan kiri rongga mulut disebut dengan amandel. Fungsi utama amandel adalah sebagai benteng pertama dalam pertahanan tubuh manusia, sehingga amandel itu berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Berdasarkan letaknya dalam rongga mulut, tonsil terbagi atas 3 jenis, yaitu tonsil palatina, tonsil pharyngeus, dan tonsil lingualis. Kemudian yang kelima yaitu ada adenoid. Adenoid ini memiliki fungsi untuk memerangi infeksi. Keenam ada kuncup lidah yang memiliki fungsi untuk pencipta resep untuk rasa. Kuncup lidah ini biasa mengecap rasa manis, asam, pahit, dan asin. Dan yang ketujuh ada frenulum, merupakan bagian lidah yang berbentuk berupa lapisan tipis jaringan yang berguna untuk penghubung antara lidah dengan dasar mulut. Dan yang kedelapan yaitu otot lidah. Tanpa otot, lidah tidak bisa digerakkan. Otot di dalam lidah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu lidah intrinsik dan kelompok lidah ekstrinsik. Otot intrinsik memiliki fungsi dalam mengubah bentuk lidah, dan otot ekstrinsik memiliki fungsi berupa pengubahan posisi lidah. Selanjutnya, sistem sensori yang keempat yaitu hidung, yang biasa disebut dengan indera penciuman. Bagian-bagian hidung ada yang dinamakan dengan tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Di dalam hidung terdiri dari hidung bagian luar. Hidung memiliki 2 lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan disebut sebagai septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan meatus eksternal. Selain tulang rawan, meatus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Di hidung bagian luar juga terdapat otot yang membantu dalam membentuk ekspresi wajah. Bagian yang kedua yaitu rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia cukup kompleks. Struktur ini dimulai bagian depan lubang hidung yang dinamakan dengan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. Selanjutnya ada membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung yang berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat.
Lapisan membran mukosa ini juga berfungsi untuk menyaring udara, yaitu lubang sinus. Lubang sinus berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Lubang sinus terdiri dari 4 jenis, yaitu sinus etmoidal, sinus maxilla, sinus frontalis, dan sinus sphenoidal. Adapun fungsi dari hidung terdiri yaitu sebagai sistem pernapasan, sistem pertahanan tubuh, dan membantu dalam pengecapan makanan. Sistem sensori yang terakhir yaitu kulit atau indera peraba. Struktur kulit manusia terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis, serta anatomi kulit lainnya yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan kulit. Yang pertama yaitu stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Kemudian ada stratum lucidum. Lapisan kulit ini merupakan lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Selanjutnya stratum granulosum berfungsi sebagai tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Kemudian stratum spinosum yang berbentuk akan berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut dengan desmosom. Selanjutnya ada stratum germinativum yang berfungsi sebagai tempat produksi keratinosit yang utama. Ada beberapa lapisan sel non-keratinosit yang juga berada di lapisan kulit epidermis, yaitu sel melanosit yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit, kemudian sel Langerhans yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit, dan sel Merkel yang berfungsi sebagai salah satu reseptor kulit. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis, yang memiliki fungsi untuk merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, dan mengalirkan darah yang menutrisi kulit dan melawan infeksi. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Fungsi lapisan ini merupakan lemak pada hipodermis melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain 3 lapisan kulit utama di atas, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian kulit lainnya, seperti folikel rambut, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Selanjutnya ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini berfungsi untuk melepaskan sebum ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kemudian kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil ke permukaan kulit. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kemudian yang ketujuh yaitu pembuluh darah dan ujung saraf. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit, sekaligus mengangkat limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Sekian dari penjelasan saya tadi tentang sistem sensori dan fungsinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.